Halo Sampurasun, dulur salam berbahasa kota. Kembali lagi bersama saya Hendy Sobandi di Queen Art Aquatic Design. Pada video kali ini saya mau nyoba nunjukin update terbaru dari Minifarm versi 3 yang minggu-minggu kemarin sempat terjadi musibah. Oke, jangan kemana-mana, terus pantengin kita hanya di Queen Art Aquatic Design. Halo dulur-dulur, sekarang saya mau lanjut update Anubias ya. Ini perekaman 1 minggu yang lalu ya, saya gabungin dengan video updatean sekarang. Nah ini saya mau nunjukin kondisi Anubiasnya setelah kejadian ya. Nah ini banyak yang kering, termasuk juga ini Anubias panda ini terkena hama gitu, semacam ada kutu gitu ya. Nanti kita tunjukin lah videonya. Oke, ini kita lihat dulu. Nah ini Anubias pinto yang paling parah ya. Kita coba liatin secara keseluruhan, banyak daun-daun yang kering. Nanti kita coba potekin ya, kita coba tanganin gitu. Oke, ini saya coba tunjukin salah satu Anubias yang kekeringan ya. Ini mungkin ke angin-angin sewaktu pintu minifarmnya kebuka. Nah seperti ini sepertinya nggak bisa diselamatin ya. Jadi nanti kita tanganin dengan cara memotong gitu ya bagian-bagian tertentu ya. Fokusnya sih di daun ya, karena daun itu ya mungkin nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa terselamatkan gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke pemotekan atau pemotongan, saya mau beri dulu fungisida ya. Jadi kita cabut dulu Anubiasnya dari pot, bukan pot sih, dari cup ini. Lalu kita rendam pakai air fungisida. Nah ini airnya udah saya campur ya di belakang layar. Oke, saya cabut Anubiasnya. Nanti kita periksa ya daun mana aja yang akan kita potek gitu ya. Setelah saya amati, ternyata ya cukup parah sih. Jadi saya potek aja lah untuk bagian-bagian daun yang nggak akan terselamatkan, karena bagian ininya ya, bagian batang daunnya gitu, itu sedikit agak layu gitu. Ini kayaknya terkena virus ya. Jadi saya potong aja di bagian daun yang layu gitu. Nah seperti ini ya, nggak saya pakai gunting ya, ini pakai pinset aja. Jadi saya potek sampai ke pangkal ininya ya, pangkal ketiaknya gitu. Nah ini contohnya kayak gini nih, saya dudut gitu ya, dudut cabut sampai ketiak batangnya gitu. Nah seperti itu. Saya cari-cari lagi, mungkin banyak daun yang akan saya potong karena ya hampir 50% sih. Ini termasuk daun-daun tua juga ya, yang nggak kuat gitu. Kalau daun barunya ini yang agak muda gitu, sedikit lumayan bagus ya, kuat gitu. Malah yang saya lihat itu ada nih kayak anakan baru gitu. Nah ini tunas-tunas baru juga udah mulai muncul. Jadi dengan pemotekan daun tua itu bisa merangsang percepatan tunas baru biasanya ya, karena sel-selnya itu masih aktif membelah gitu. Jadi bagus juga kalau kita potong gitu. Maka saya potong aja sekalian. Nah, ini kayaknya udah beres nih ya. Sekarang saya mau masukin ke cairan fungisidanya. Nah seperti ini ya contoh ringkasnya gitu. Nah ini direndam sekitar 15 menit. Nah ini pasir juga nanti kita rendam juga ya sama cairan fungisida di belakang layar gitu. Oke. Nah di sini saya juga mau nyiapin dulu ramuan ya, ramuan yang sering saya pakai. Dosisnya saya kurangi ya, harusnya 1 liter itu 10 tetes. Nah ini saya bikin 2 liter lebih untuk 10 tetes. Oke, kita kocok-kocok dan kita simpan buat nanti ya, sudah rendam fungisida lalu dimasukin ke ramuan ajaibnya. Oke, kita lihat kondisi dari Anubias pinto ya, yang dewasa kemarin tuh ini daunnya banyak yang layu ya, malahan seperti terkena virus gitu. Tapi kalau untuk batang daunnya masih bagus ya, masih agak keras gitu. Ibaratnya masih nggak terlalu layu. Jadi di sini saya mau coba potong ya, potong di batang ininya, batang dari daunnya, bukan rhizome ya. Oke, saya coba potong beberapa daun yang layu
yang disisakan ininya aja, sisakan batang sisanya aja. Nanti biar ada tunas baru dulu. Kalau udah ada tunas baru, saya coba potek ya sampai ke ketiak batangnya gitu. Nah seperti inilah kurang lebih ya. Dan untuk pinto-pinto lainnya juga sama ya, seperti baby pinto juga sama penanganannya seperti itu. Nah ini saya mau nunjukin panda ya, Anubias panda yang paling parah nih. Ini hampir keseluruhan daun saya buang sampai ke ketiak-ketiaknya gitu. Rhizome juga ada ya sedikit pemotongan karena ya mungkin takut virusnya nyebar semakin ini ya, semakin masuk ke dalam ininya, ke rhizome-nya gitu. Nah di sini saya coba potekin pakai pinset dan kayaknya ini ada ya, ada tunas baru atau daun baru. Kayaknya tunas nih, tunas baru. Itu kecil-kecil gini ada tunas barunya yang muncul. Jadi kita buang aja, mudah-mudahan tunas barunya bisa tumbuh gitu, tumbuh lagi seperti biasanya normalnya gitu ya. Karena selama batang rhizome-nya masih bagus, itu besar kemungkinan akan tumbuh lagi tunas-tunas baru ya. Maka dengan pemotongan batang daun itu akan bukan mempercepat sih, merangsang gitu ya, merangsang jaringan tumbuh pada tanaman tersebut gitu, sehingga selnya bisa aktif kembali ya, membelah diri menjadikan batang baru gitu, atau daun-daun baru, atau bisa jadi individu baru gitu ya, tunas gitu, tunas baru gitu ya. Nah ini kelihatan kan ada ini ya, tuh ada tunas-tunas baru yang muncul. Dan ini di rhizome-nya itu sedikit ini ya, agak apa sih, seperti black keras mungkin ya, kalau banyak yang ngomong itu. Kita potong aja lah. Nanti juga kita rendam lagi sama fungisida ya, agar menetralisir bakteri-bakteri gitu atau virus-virus tertentu ya. Kita juga bisa menggunakan sedikit betadine ya untuk antiseptiknya gitu ya. Ya agar ini, agar bisa ngebantu gitu ya untuk luka-lukanya gitu. Nah di sini saya liatin ada sekitar 3 kalau nggak salah nih. Kita hitung ya. Ini 1, di sini 2, ya 1, 2, dan di sebelah sini ada 1 lagi, jadi 3. Ya mudah-mudahan ke depannya gitu bisa tumbuh dengan maksimal ya. Nah, tapi ini akarnya juga terkena kayaknya nih, terkena virus. Jadi kita potong aja lah. Oke, kita potong, mudah-mudahan bisa ngerangsang ini juga ya, akar-akar baru. Ya kita netralisir aja nanti, dan dipakai ini ya, pakai sedikit betadine gitu untuk antiseptiknya. Oke, saya mau potong semuanya aja deh untuk bagian akarnya ya. Nah potong sampai ke pangkalnya nih, sisakan sedikit aja. Nah ini juga akar yang panjangnya sedikit ini ya, sedikit agak kurang keras gitu. Jadi kita potong di sini agar virusnya nggak terlalu menyebar ke bagian atasnya gitu. Nah seperti inilah kurang lebih ya. Oke, sekarang saya mau lanjut ke penanganan Anubias pinto yang kedua ya. Nah kebetulan pas penanganan Anubias panda ini ada ini nih, ada hama yang terekam gitu, seperti kutu gitu ya, seperti kutu. Nah seperti ini nih, saya liatin gambarnya ya. Nah seperti itu yang saya lihat gitu. Nah kebetulan terekam sama kamera. Nanti saya coba liatin ya sesudah beres pemangkasan untuk daun yang layunya. Nah ini betul-betul parah ya untuk daun. Ini semua layunya itu bukan cuma layu, tapi sampai membusuk gitu layunya. Tapi pas begitu saya mau cabut, di dalam ketiaknya itu muncul tunas baru ya, seperti tunas gitu. Ini tuh, nah seperti ini tunas baru ya. Nah makanya ini selama rhizome-nya masih bagus, kemungkinan besar akan tumbuh lagi gitu batang-batang baru ya. Nah, oke, saya mau coba cabut-cabut dulu, dan nanti saya liatin untuk rekaman ininya ya, rekaman hamanya gitu. Walaupun ya kurang jelas sih kelihatannya, tapi lumayan lah. Nah ini di daun ini nih ada hamanya. Oke, nanti saya akan perbesar ya, walaupun videonya itu sedikit buram gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting agak kelihatan aja ya. Oke, kita coba zoom ya videonya. Nah seperti ini ya, saya kasih tanda panah nih.
gerak-gerak kecil gitu ya. Kutu ini namanya tungau atau apa ya, lupa lagi nih. No, dia ngumpet lagi tuh seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini daun-daun yang berguguran ya, yang mulai dari ini ya, mulai dari yang busuk sampai batang sampai daun-daun yang kuning juga saya babat habis pokoknya. Ini cukup banyak juga ya yang menjadi korban. Nah, khususnya ini nih Anubias pinto kita potekin nih. Anubias pinto putihnya itu aduh sayang banget pokoknya. Oke, kita singkirin dulu untuk daun-daunnya dan nanti kita ganti air fungisidanya ke air pupuk gitu ya, air ramuan gitu. Nah, ini udah dikasih air ramuan ya semuanya. Dan untuk Anubias pinto juga sama. Oke, kita lanjut ke update 5 minggu lebih kalau nggak salah, 5 minggu lebih kita tampilin sekarang ya. Oke lur, kita update video terkini ya. Ini 6 minggu ya, sebetulnya selisihnya itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Saya telat update ya, jadi sekarang saya pakai tanggal ya untuk menandakan gitu, untuk ngasih tanda. Oke, kita buka pintu ininya, pintu penjaga kelembaban. Oke, kita mulai dari pintu Anubias pinto hijau ya. Nah, di sini ini update 6 minggu pasca penanaman ya. Ini cukup stabil untuk pertumbuhannya. Nah, ini bagian atas itu kosong, asalnya kan di sini Anubias pinto putih semua ya, cuma saya pindahkan ke bagian tengah ya. Oke, kita cek Anubiasnya ya secara keseluruhan. Oke, di sini kita coba lihat dulu Anubias petit. Nah, di sini Anubias petit banyak yang ini ya, yang melting pasca kejadian kemarin ya. Dan saya juga lihat ini Anubias tropica. Nah, ini Anubias tropica petit ya, banyak anakan baru nih, tunas-tunas baru tumbuh. Oke, next ini Anubias nana ya. Ini Anubias nana, daun barunya itu tuh cukup ini ya, cukup seger gitu. Ini banyak tumbuh tunas-tunas baru. Ini juga Anubias golden sama ya. Nah, ini varian ini Anubias pinto hijau. Ada daun-daun baru juga, banyaklah yang tumbuh daun-daun baru ya di 6 minggu selanjutnya gitu ya, cukup puas lah ya. Oke, next kita lihat nih Anubias BirdLife ya, BirdLife. Kita lihat pertumbuhannya cukup bagus karena daun-daunnya itu semakin membesar dan banyak juga daun baru ya, pucuk gitu ya. Ini daun barunya tumbuh dan warnanya pun hampir rata-rata cerah ya untuk daun baru. Nah, ini Anubias long wavy ya. Nih, daun baru juga banyak yang tumbuh, meskipun kemarin ada juga yang kita potekin ya untuk daun-daunnya gitu. Oke, next kita lihat Anubias pinto putih ya. Nih cukup mengkhawatirkan. Nah, seperti ini banyak daun-daun yang kita korbankan. Nah, mau gimana lagi, ini untuk baby juga paling parah nih, kayaknya nggak mungkin terselamatkan. Tapi masih bagus untuk rhizomnya ya. Nanti kita coba ini dimasukin ke akuarium. Saya mau coba di ini lagi gitu ya, dimasukin ke akuarium lagi, di daun airkan lagi. Mudah-mudahan bisa ya sedikit tertolong lah. Oke, ini kondisinya ya. Nanti kita tanganin, kita ikat ke batu dan kita masukin ke akuarium. Oke, next kita lihat Bucephalandra. Nah, di sini Bucephalandra semenjak ada kejadian kemarin itu nggak kita cabut ya, jadi tetap posisinya seperti ini dan kita beri fungisida. Dan ada juga nih yang melting ya, tapi untuk Bucephalandra mini di sini kondisinya cukup baik-baik aja ya, walaupun ada juga sih sedikit hama gitu yang mengganggu. Nah, ini bak penampungannya kayaknya ada trouble ya, ibaratnya gitu, nggak tahu ketusuk atau gimana gitu, jadi sedikit bocor. Jadi kita hampir 2 hari sekali itu harus penuhin lagi airnya gitu. Untuk air di awal saya memakai isi ulang ya, isi ulang galon gitu, tapi kesininya kita campur pakai air pump ya.
Dan di sini juga dikasih pupuk ya untuk pemberian nutrisi gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke pemilihan anubias ya, beberapa anubias yang mau saya daun airkan kembali ya ke akuarium gitu. Hampir semua jenis saya pilih ya. Saya mau coba lagi eksperimen. Oke. Nah, ini udah ada beberapa anubias yang mau saya masukin ke akuarium ya. Ini untuk jenis panda hijau, dan kayaknya saya mau nambah lagi nih. Oke. Sekarang saya mau milih lagi beberapa cup untuk dimasukkan ke akuarium. Nah, saya pilih-pilih dulu. Nah, kayaknya yang ini nih, yang ini saya pilih ya. Nah, ini cukup cocok juga ini kayaknya. Oke, kita amankan, kita pisahkan dulu ke atas. Oke, kita coba pilih lagi untuk jenis lainnya. Nah, di sini saya mau coba ini nih, anubias golden. Saya juga mau pilih sekitar 5 ya, 5 cup saya akan daun airkan gitu ya. Oke, seperti ini cukup banyak daunnya. Saya mau coba amankan dulu. Dan untuk pemilihan kategori anubias ya, hampir semua jenis saya coba. Dan ini saya sedikit percepat ya, atau langsung skip aja ya, langsung ke penanganan ya. Nah, ini anubias yang sudah saya pilih, dari mulai anubias pinto hijau, anubias golden, petit, sampai broadleaf broadleaf ya. Aduh, meni balelol ngomong bahasa Inggris ya. Oke, kita coba. Sebelum masuk ke sesi pengikatan, saya mau coba ninyuh dulu ya. Ninyuh, tahu ninyuh? Saya mau seduh dulu fungisida sebelum saya masuk ke akuarium ya, biar nggak terbawa virus ke dalam akuarium ya. Untuk fungisida bisa merek apa aja ya, yang penting fungsinya gitu ya, fungsi untuk membasmi jamur gitu ataupun bakteri gitulah. Oke. Nah, kita aduk-aduk dulu sebelum memasukkan anubiasnya. Oke. Untuk perendaman biasanya durasi 15 menit ya, atau kurang dari itu juga nggak apa-apa. Nah, ini anubias pinto hijau kita coba tanganin dulu ya, untuk awal gitu. Ini direndam sekitar 15 menit. Setelah 15 menit kita bersihin lagi dengan air biasa ya. Oke, lanjut ke pengikatan. Ini kita cuma nyentohin aja ya, karena untuk pengikatan sih sebetulnya udah lumrah ya. Kadang ada yang pakai ring keramik, terus pakai tali ripet kalau nggak salah ya, yang dari nilon itu tuh, yang warna putih itu lebih praktis lagi. Kalau sistem ikat pakai benang itu ya mungkin sedikit ribet ya, apalagi ini pakai batu kerikil atau pakai batu andesit ya. Ini sebelumnya batu andesit sudah kita netralisirkan dengan fungisida juga ya, direndam. Untuk proses pengikatan saya mau langsung percepat ya, dan langsung ke akuariumnya gitu. Jadi semua anubias yang sudah diikat saya langsung masukin ke dalam akuarium. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil pengikatan. Untuk semua anubias kita ikat semuanya. Oke, kita next langsung ke akuarium. Nah, disinilah semua anubias yang sudah diikat kita simpan. Ini sebetulnya akuarium yang sudah pernah saya share ya di video-video sebelumnya. Ini tuh akuarium untuk istri, cuman saya cabutin semua tanamannya dan saya masukin semua anubias yang sudah diikat gitu ya. Dan alhamdulillah istri pun cukup senang ya dengan kehadiran anubias di tank ini. Oke. Nah, ini salah satu anubias golden ya, yang sedikit agak berbeda, ada bintik-bintik putihnya. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan perkembangan anubias di tank ini ataupun perkembangan di mini farm versi 3 ya, nanti akan kita share lagi di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini selalu aktif dan selalu berkembang. Oke, sampurasun.